Dan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan memperingati Hari Guru ini bukan hanya sekedar seremoni saja, tapi dibutuhkan aksi nyata untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dan saat ini, Smart Listener, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan ya dari para pendidik untuk bisa memajukan pendidikan di Indonesia saat ini? Dan baik, untuk pagi hari ini Smart Listener, kita akan berbincang-bincang pagi hari ini dengan tema kita untuk hari ini, guru dan juga peran guru, tantangan di revolusi industri 4.0 ya. Dan kami juga mengundang Anda sebagai listener untuk bisa berinteraksi bersama kami. Untuk di line telepon di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811461011. Untuk pagi hari ini sedianya kita juga akan berbincang ya bersama dengan Pak Ramli Rahim, Ketua Umum dari Ikatan Guru Indonesia, yang juga akan sedianya hadir ya di pagi hari ini. Tapi pagi hari tadi beliau mengatakan bahwa tidak sempat hadir karena ada urusan mendadak pagi ini, dan juga sedianya juga pagi hari ini akan ada juga bersama kita pagi hari ini adalah Pak Ahmad Hidayat, Kabid Pendidikan ya. Pak Ahmad Hidayat, Kabid Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan juga beliau juga mengatakan ada keperluan mendadak pagi tadi sehingga beliau juga membatalkan untuk hadir di studio pagi hari ini ya. Dan luar biasa Smart Listener, untuk pagi hari ini kita juga kedatangan seorang yang luar biasa yang benar-benar concern untuk memajukan pendidikan di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini. Pagi ini kita bersama dengan Bapak Arif Siki Dengirate. Beliau ini merupakan Wakil Kepala Sekolah dan juga bagian kesiswaan dari SMA 2 Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Iya. Ini kita baru saja memperingati Hari Guru kemarin ya. 2 hari yang lalu. Iya. Ini gimana nih untuk memperingati Hari Guru sendiri? Kegiatan apa aja yang dilakukan SMA Negeri 2 Makassar begitu, Pak Arif? Ya, khusus untuk di SMA Negeri 2 Makassar, ya pertama kita akan sudah menyampaikan kepada semua pihak, termasuk orang tua bahwa hari Senin itu kita akan mengadakan namanya Harinya Guru, dan harinya gurunya anak-anak mereka ya. Sehingga ya secara formal kita adakan upacara. Sesudah pelaksanaan upacara adalah semua aktivitas dilakukan untuk kepada semua guru. Jadi pada saat itu ternyata di tingkat semua kelas itu mereka melakukan acara-acara yang mereka persiapkan untuk memberikan surprise kepada gurunya masing-masing. Wow. Ya, dan terutama kepada wali kelas, tetapi guru-guru yang lain. Dan alhamdulillah di akhir upacara itu kepala sekolah mengumumkan beberapa guru yang berdasarkan polling dari para siswa, mana guru yang terbaik ya dalam sisi mengajar, mana guru yang paling disiplin dalam sisi mengajar, mana guru yang mampu memberikan semacam motivasi ataupun dampingan itu diumumkan, dan terdapat empat guru yang terbaik yang ditampilkan pada saat upacara itu sendiri. Ya, sesudah itu ya semua para siswa akan memberikan surprise, ada dalam bentuk karangan bunga kepada para gurunya. Hari itu benar-benar luar biasa karena para guru termasuk sampai malam pun. Sampai malam pun mereka itu ada guru dikagetkan, mereka sengaja mungkin membuat gerakan-gerakan yang tak saya sebutlah gerakan ya betul. Mereka sampai di jam 9 malam datang di gurunya, mengagetkan, ternyata mereka semacam surprise membuat karangan bunga, membawakan karangan bunga, dan alhamdulillah itu sehingga perasaan pada hari itu terharu lah dan segala macamnya. Ternyata inilah sebuah bentuk ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh para siswa peserta didik itu kepada gurunya pada saat memperingati Hari Guru di 25 November itu yang ini ungkapan kasih sayang ungkapannya gitu ya, Pak Arif, betul, ya. Nah, memang guru ini merupakan profesi yang paling mulia gitu ya. Alhamdulillah. Tapi tugasnya juga sangat berat gitu, Pak. Berat, ya. Karena ini tentunya ini memajukan generasi bangsa gitu kan. Salah satu yang substansi yang pokok di situ ya. Baik, Pak Arif, ini
ini sudah cukup lama ya menjadi pendidik ya Pak Arief. Alhamdulillah. Kalau bisa tahu nih Pak, kalau semuanya dari tahun ke tahun ya, dari secara umum, mungkin dari gambaran secara umum untuk dunia pendidikan di Sulawesi Selatan atau khususnya di Makassar saat ini seperti apa Pak melihatnya? Saya barangkali ingin sampaikan bahwa gambaran dunia pendidikan kan pada prinsipnya tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat itu. Secara pribadi saya juga mengalami beberapa perubahan-perubahan kurikulum. Nah, kurikulum ini salah satu menjadi barometer atau warna dari perkembangan pendidikan di setiap era yang ada. Nah, sehingga tidak heran kalau muncul semacam sebuah pemikiran yang ya tanda kutip apakah itu semacam pemikiran yang nyeleneh, saya sebutnya begitu, bahwa setiap ada kurikulum pasti perubahan kurikulum pasti berubah lagi sistem pendidikan. Itu gambaran-gambaran yang sering muncul. Tetapi pada prinsipnya kalau kita ingin lihat bahwa kurikulum kan juga hanya sebagai patokan. Ya, sebagai patokan bahwa di dalam sebuah negara pasti harus ada namanya kurikulum. Nah, kurikulum inilah yang kalau misalnya kita mau pahami adalah sebuah jalan bahwa ke arah mana pendidikan kita ini yang akan dilakukan pada sebuah negara. Nah, dari data kurikulum inilah tentu ditindaklanjuti di setiap provinsi dengan tetap mengacu kepada konsep umum yang telah dibuat oleh negara. Nah, terkait dengan sistem pendidikan kita bahwa ya jelas tadi saya katakan bahwa era-era kami pada saat kami masih sekolah juga pasti berbeda. Tetapi suasana pendidikan itu tidak jauh beda. Nah, yang membedakan saja untuk saat ini saya ingin mengatakan bahwa ada perlakuan yang mungkin saat ini itu beda dengan pada saat kita ini masih sekolah. Ya, dulu katakanlah begini, kalau dulu saya pernah merasakan bahwa kita ini mendapatkan perlakuan tanda kutip, bukan perlakuan kasar sebenarnya, adalah perlakuan penanaman disiplin yang dilakukan oleh para guru. Nah, dulu kita tidak berani untuk melakukan tindakan-tindakan umpan balik. Tidak berani. Kenapa? Karena kita sadar kita ini adalah siswa, kita ini adalah guru. Nah, kalau misalnya kita menyadari bahwa kita ini kami salah dan guru melakukan tindakan tanda kutip ada yang memang keras, tetapi tujuannya adalah untuk mendisiplinkan, kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses untuk mendisiplinkan. Nah, yang sekarang ada sedikit berubah. Apakah ini nuansa dalam arti namanya adalah mindset tentang HAM dan segala macamnya, sehingga sedikit saja didukung oleh guru untuk memberikan semacam penanaman disiplin, ada ditanggapin tanda kutip oleh sebagian dari orang tua ataukah para peserta didik itu sendiri, sehingga ya tidak heran, mohon maaf, di era kita itu tidak pernah kita dengar ada istilah seorang peserta didik atau orang tua yang mengadukan gurunya ke dalam hukum, lingkaran hukum. Itu tidak pernah. Justru kita menyadari. Nah, sekarang ini mungkin inilah barangkali yang harus disadari baik-baik. Apakah memang gambaran dengan adanya semboyan mengenai HAM segala, apa memang begitu arahnya? Nah, tapi ini yang harus kita sikapi secara bijak. Karena saya katakan secara bijak karena tidak mungkin juga ada harus gambaran seperti itu muncul, tidak mungkin. Harus ada namanya penafsiran yang tentu harus mendatangkan oleh semua pihak seperti apa gambarannya di dalam hal pelaksanaan pendidikan dengan memasukkan unsur HAM termasuk juga dalam hal namanya penegakan disiplin yang dilakukan oleh semua guru di dalam sebuah sekolah. Karena kita perlu ada regulasi gitu ya, aturan gitu Pak. Artinya regulasi secara umum itu mungkin sudah sementara diperbaiki. Ya, cuma saya ingin katakan tafsiran inilah yang barangkali ataukah mungkin bahwa adanya kurangnya sosialisasi yang terkait dengan posisi di mana seorang guru untuk menegakkan aturan, menegakkan kedisiplinan, karena harus kita pahami adalah bahwa sekolah itu adalah tempatnya proses pembelajaran. Tempatnya di situ. Iya, proses untuk tempat pembelajaran gitu. Dari sekolah Bapak sendiri, dari SMA 2 sendiri ini gimana nih untuk bisa menanamkan gitu Pak? Kalau semuanya ini yang setiap sekolah kan berbeda begitu Pak, untuk penanaman untuk disiplinnya mereka gitu kan. Itu gimana? Apakah memang diperkenalkan juga di tahun ajaran baru, disosialisasikan juga kepada orang tua, ke setiap murid begitu Pak? Ya, saya ingin mengatakan bahwa hampir semua sekolah itu ada aturannya, tata tertib, tetapi mungkin ciri-ciri khusus tetap ada. Ya, kalau di sekolah kami kan tetap kan ada namanya ciri-ciri khusus. Ya, salah satu ciri khususnya itu adalah satu, kalau untuk laki-laki itu harus cukur pendek, dan itu model gondol istilahnya ya. Ya, dan itu tidak bisa. Itu sudah menjadi aturan kesepakatan. Ini kita upayakan dipertahankan. Dan untuk di sekolah lain aturan tertib ada, tetapi ciri khas itu mungkin beda dengan sekolah kami. Dan ini yang kami terpelihara.
mengenai aturan-aturan, ya tetap setiap tahun pembelajaran pasti akan kita masukkan dan kita sampaikan kepada guru, dan di situ juga lah setelah mereka memahami di sekolah kami untuk bagaimana upaya bahwa setiap aturan ini mereka pahami, ada namanya proses penandatanganan fakta integritas, dihadiri oleh siswa, orang tua, dan perwakilan dari guru yang melakukan proses namanya wawancara terkait dengan pengenalan aturan tata tertib dan lain-lain yang ada di sekolah kami. Itu. Dan saya pikir mungkin setiap sekolah melakukan hal yang sama, tapi ada poin-poin tertentu yang mungkin membedakan antara kami dengan sekolah-sekolah yang lain. Sambil menunggu gitu ya Pak ya. Kalau mungkin ya bisa dibentuk gitu ya regulasi yang jelas gitu kan, yang bisa melindungi. Mungkin yang perlu diantara mengenai regulasi yang mempertajam tentang posisi guru itu sendiri. Karena kalau tidak ya bisa saja ada oknum yang memanfaatkan untuk membuliin. Mohon maaf, selama ini kan ada kita hanya dengan membuliin siswa, tetapi membuliin guru mungkin perlu regulasi, dan ini perlu kita tindakan bijak juga. Mudah-mudahan itu juga bisa dirundingkan nanti gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Guru nanti. Ya, terima kasih semuanya. Saudara, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini. Kita masih berbincang ya, peran guru di era revolusi industri 4.0 ya. Baik, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811461011. Baik, Pak Arif, kita lanjut lagi nih Pak. Iya. Tadi seperti diinformasikan ya, tentunya ini banyak hal ya yang perlu dilakukan untuk bisa memajukan pendidikan di Indonesia, gitu Pak Arif. Nah, kalau kita lihat ya, untuk saat ini dengan Menteri Pendidikan yang baru begitu, kalau sebagai seorang pendidik ya, yang tentunya sudah lama begitu Pak Arif, kalau melihat untuk saat ini arah pengembangan pendidikan kita di Makassar untuk saat ini, Anda melihatnya itu seperti apa Pak? Apalagi dengan Menteri Pendidikan yang baru begitu kan, dari generasi milenials juga gitu kan. Ya, ini gimana Pak? Saya melihat bahwa sosok dari seorang Nadiem Makarim ini kan ada sosok yang saya pikir orangnya simple, dinamis, kemudian tidak banyak birokrasi, dan dia selalu pragmatis sekali, istilahnya dalam satu tindakan itu kayaknya terhitung betul. Kenapa? Mungkin terkait dengan latar belakang beliau. Nah, saya memang secara pribadi, ya kita istilahnya positif thinking saya dulu, artinya biarkanlah beliau untuk bekerja dulu dan menurunkan kebijakan-kebijakannya, barulah akan kita mampu memberikan semacam respon seperti apa yang akan diluncurkan, dikucurkan dari program atau kebijakan beliau, khususnya di dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Itu saya lihat. Nah, terkait dengan apa yang kita lakukan ini, bahwa saya pikir bahwa beliau kan backgroundnya kan adalah pencetus atau owner dari beberapa aplikasi yang berbasis teknologi kan, digital. Nah, tentu saya secara pribadi juga bahwa inilah masanya bahwa penggunaan teknologi itu memang sudah harus tidak boleh tidak. Yang jadi masalah adalah ada sebuah fenomena yang sedikit berbanding tidak terbalik dengan keadaan guru-guru yang ada sekarang. Saya berani mengatakan masih banyak guru yang sampai saat ini penggunaan teknologi itu masih sangat lemah. Sangat lemah, apalagi di beberapa titik, apakah dari tingkatan SMP, SD ya. Saya katakan terutama SD ya, SMP juga ada, SMA juga ada. Nah, jadi kalau misalnya guru-guru yang macam begini tidak mau mengikuti perkembangan, kasihan dengan kualitas pendidikan kita. Kenapa? Karena mereka selalu masih menggunakan pola-pola yang masih lama, mindset yang masih lama, sehingga proses pendidikan dengan metode-metode yang mereka anggap ya ini cocok menurut dia, tidak mengikuti zaman. Inilah yang sering membuat warna pendidikan kita, utamanya peserta didik itu seakan-akan tanda kutip jenuh, bosan dan segala macamnya di dalam kelas. Kalau menurut Pak Arif sendiri perlu tidak mengubah sedikit metode sistem pembelajaran begitu? Saya pikir itu metode itu harus. Artinya begini, kalau dalam teori ya, saya ingin mengatakan tidak ada teori model pembelajaran yang ideal, tidak ada. Dan ini bisa dibicarakan dengan semua orang ahli, dan tidak ada. Tetapi boleh kita menggunakan metode-metode pembelajaran yang mana cocok, yang pada saat di kelas itu dengan mata pelajaran apa, kemudian jam pembelajaran keberapa. Nah, inilah seorang guru harus kreatif dan harus mampu memetakan. Nah, jadi kalau misalnya dia
kalau jam pertama dan jam terakhir saya itu harus beda. Jadi jangan menggunakan model yang sama di jam pertama dengan jam terakhir. Harus beda. Kenapa? Jam terakhir itu kan istilahnya kualitas daya belajar anak sudah beda. Sehingga kita harus melakukan pengelolaan kelas dengan metode-metode yang berbeda. Kenapa? Karena di titik-titik jenuh itu bagaimana bisa membangkitkan anak semangat belajar di jam-jam terakhir itu butuh kreativitas tersendiri. Tidak boleh tidak. Jangan menggunakan pola-pola yang mohon maaf yang stagnan mati itu tidak bisa. Ini yang menjadi sebuah gambaran bahwa kalaulah guru mengikuti sebuah perkembangan segala macam itu sangat-sangat bagus. Pemerintah kan sudah sangat membantu. Sudah memberikan ada namanya sertifikasi dan segala macam. Kalaupun ada yang belum dapat ya tunggulah prosesnya ya kan. Tetapi maksud saya umpan baliknya setelah ini tuh masih ada tidak sebanding lurus dengan adanya sertifikasi yang telah diberikan oleh pemerintah. Itu masih ada yang tidak berbanding lurus. Yang tidak ditindaklanjuti oleh sebagian guru bahwa untuk apa dikasih oleh pemerintah dengan sertifikasi. Tapi sekarang umpan baliknya apakah para guru itu sudah membeli dari hasil sertifikasi itu adalah perangkat-perangkat untuk menunjang teknologi, itu tanda tanya besar. Investasi ke arah situ gitu. Iya, seharusnya kan arahnya yang ke situ. Bahwa pemerintah kasih katakanlah Bapak semacam suntikan lagi dalam sertifikasi, kamu belikan apa? Seharusnya kan dipakai untuk menunjang proses pembelajaran. Salah satunya adalah perangkat-perangkat teknologi itu. Apa kira-kira begitu Pak yang ini dalam kutipan itu bisa ataupun menjadi halangan gitu ya untuk sebagian guru begitu Pak untuk bisa mengikuti tuntutan zaman gitu, apalagi di era digital seperti saat ini. Saya pikir yang pertama kan terkait dengan mindset saja. Saya ingatkan pola pikirnya, saya katakan bahwa pola pikir ini yang masih sebaik. Kenapa? Satu, bahwa ya itu tadi saya katakan karena ya ini juga mungkin menjadi pembelajaran bahwa di guru itu masih terlalu banyak. Ya, ini yang dikritis oleh Pak Nadiem di dalam pidatonya dia bahwa kita itu terlalu banyak birokrasi, terlalu banyak aturan-aturan yang melingkupi yang dilakukan oleh guru, sehingga untuk mengikuti dalam hal namanya merubah mindset, ikut seminar apa segala macam itu kan perlu ikut kegiatan-kegiatan khusus. Tetapi begitu banyaknya guru-guru yang sebagian yang harus menjadi beban guru itu, sehingga ada guru yang tidak mampu mengelola waktunya dengan baik, itu seakan-akan terbebani di situ, sehingga untuk mau ikut seminar saja karena tidak bisa dan segala macamnya, ikut misalnya kegiatan karena kenapa itu juga lagi itu juga menjadi masalah. Tetapi ada juga, saya ingin mengatakan ada juga memang beberapa walaupun frekuensinya kecil mengenai guru-guru yang memang orientasinya untuk mau merubah mindsetnya dalam bentuk ikut seminar, workshop, itu memang ada yang kecil. Kenapa? Itu tadi terpola dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Nah, kalau kita dapat tipe macam guru begini, bagaimana bisa kita mendapatkan kualitas pendidikan yang baik? Kalau guru sendiri tidak mau maju dalam hal mengikuti kegiatan begitu, dan itu ada. Itu ada. Jadi memang waktunya tuh banyak habis ya, pada saat administratif. Ada. Tetapi kalau saya ingin mengatakan kalau guru mampu mengelola memanage waktunya dengan baik, sebenarnya bisa. Tetapi ingat, ini tidak semua orang. Tetapi kalau kita mau lihat ya bahwa sebenarnya kalau guru memahami tugas dalam fungsi itu kan dia bisa olah. Kalau dia sama dua sendiri tuh gimana Pak untuk peningkatan kualitas dari para guru gitu? Ya, betul. Para guru. Ya. Jadi kalau misalnya kita gitu, kita kan di tingkat internal aja sudah melakukan berbagai namanya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pertama ada kan namanya peningkatan kualitas pendidikan juga untuk siswa ada. Tetapi untuk peningkatan kualitas pendidikan untuk guru itu kan juga ada. Kita kan kadang juga melakukan namanya berbagai kegiatan apakah bersifat namanya seminar, workshop itu kita ada. Tetapi saya ingin mengatakan walaupun begitu ya istilahnya tetap masih ada guru yang satu dua yang tidak mau atau tidak hadir dengan berbagai dalih alasan untuk itu tadi saya katakan hampir di setiap sekolah itu mungkin ada, cuma frekuensinya beda-beda. Tapi saya katakan tadi ya kemarin ini secara pribadi ya saya kebetulan adalah tergabung dalam organisasi asosiasi guru penulis. Ya saya sudah berusaha untuk mengundang teman-teman, ayo teman-teman belajar menulis. Artinya kan seorang guru itu memang harus menulis. Keterampilan begini. Pendekatannya sendiri apa yang dilakukan begitu Pak? Kalau selamanya ada dari satu orang ataupun dua orang guru yang sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan begitu, tapi secara posesif kepala sekolah dan teman-teman juga bilang, ayo kenapa misalnya diikuti. Nah tetap mereka dihimbau. Tapi ya kita juga tidak bisa memaksakan kalau misalnya
sudah dikasih himbauan, tapi tetap kalau misalnya kita tidak memaksa. Tetapi ya kita berharap ada perubahan mindset. Intinya tuh kalau mereka mau melakukan perubahan-perubahan dalam hal namanya kualitas pendidikannya secara pribadi untuk dia, dan tentu juga akan berpengaruh terhadap kualitas pembelajarannya di kelas. Nah, tetap kita adakan metode-metode akhirnya sehingga ada juga yang tergerak dan segala macam. Tapi itulah frekuensinya yang kadang hanya satu kali ikut, ada yang dalam 1 tahun loh ya. Tetapi ya itulah saya katakan. Tetapi ada juga yang mohon maaf, ada juga yang malah lebih ya secara pribadi ya kalau saya mohon maaf kalau saya ya alhamdulillah karena kita misalnya banyak kegiatan dan mampu mengatur ya berbagai kegiatan-kegiatan ya, dan itu kegiatan katakanlah misalnya workshop, memberikan menjadi narasumber di luar dan segala macamnya, menulis, kemudian berbagai kreativitas itu kita bantu, kita lakukan. Nah itu semua adalah sasarannya adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan itu khususnya di Kota Makassar. Iya. Baik, Pak, ini juga ada wacana gitu ya untuk penghapusan katanya sejumlah mata pelajaran. Itu ada ini juga ya gitu ya Pak, informasi seperti itu juga ya. Ini gimana nih dari Semadua sendiri? Ya, artinya begini. Kemarin kan ada beberapa mata pelajaran yang dipangkas jamnya. Ya, karena adanya pertimbangan Patena. Kemarin itu ya saya kilas belakang dulu. Seperti kemarin itu kan orang mempertanyakan bahasa pendidikan Inggris, agama, ya bahasa Inggris kan dulunya 4 jam, dipangkas 2 jam. Salah satu alasannya bahwa bahasa Inggris kan sudah dengan sendirinya akan mereka terbiasa dengan bahasa dunia sehingga dengan 2 jam dia nggak cukup. Itu kenapa? Karena praktis langsungnya bisa langsung dipraktekkan di lapangan dan segala macamnya. Sehingga dari 4 jam menjadi 2 jam. Ya, itu untuk kemarin. Kemudian ada penambahan di sisi mata pelajaran lain. Seperti misalnya di mata pelajaran pendidikan agama. Ya, agama dari 2 jam menjadi 3 jam. Kemudian pelajaran olahraga. Ya, namanya kan penjaskes ya. Ya, pendidikan jasmani kesehatan. Itu dari 2 jam menjadi 3 jam juga. Nah, tetapi kita lihat di lapangan, kalau pendidikan agama secara pribadi tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya olahraga, coba dievaluasi lah. Nah, maksudnya begini, secara pribadi saya mengatakan coba dievaluasi. Apakah dengan ini ada perubahan yang meningkat? Yang jadi masalah adalah pengurangan jam di bahasa Inggris itu kan mempengaruhi dengan jumlah guru yang ada pada sebuah sekolah dengan tuntutan 24 jam bagi guru yang akan sertifikasi. Ini kontranya. Kembali ke di kontranya. Bayangkan kalau misalnya sebuah sekolah ada 4 sampai 5 6 gurunya. Ingat saya ingin sampaikan setiap guru yang sudah mendapatkan status sebagai guru profesional dengan bukti sertifikasi itu 24 jam yang baru bisa diakui sehingga dia mendapatkan tunjangan. Yang jadi masalah adalah guru-guru bahasa Inggris misalnya ya dari 4 jam hilang 2 jam. Bayangkan itu bagaimana tidak timbul persoalan. Ini 24 jam per minggu gitu Pak? Per minggu. Dan bagaimana tidak mendapatkan persoalan? Nah ini saya pikir perlu sekali perlu sekali dipikirkan dengan baik. Nah, apakah mereka dengan memangkas saja itu jamnya, tidak memikirkan jumlah guru yang ada segala macamnya? Nah itu persoalan yang sangat sampai sekarang menjadi sebuah sudah polemik yang tidak berkepanjangan. Nah sekarang dengan adanya kebijakan dari untuk menghapus, saya pikir kalau mau menghapus ditimbang baik-baik. Ya, pertama lihat guru-gurunya dulu. Kalau memang mau ditimbang, kalau saya perkuat dulu baik-baik mengenai jumlah jam dari standar sertifikasi sendiri. Apakah tetap masih mau menggunakan 24 jam? Ya toh? Jadi kalau misalnya mau menghilangkan beberapa mata pelajaran, pertimbangkan juga gurunya. Apa jaminannya mereka untuk mau mendapatkan sertifikasi dengan menghapuskan dia punya mata pelajarannya. Mata pelajarannya kan dihapuskan dengan mengurangi. Itu pertimbangkan solusinya apa. Nah, seandainya tidak terlalu banyak aturan segala macamnya, mungkin monggo, ya kan silakan, tidak ada masalah. Ini kontra juga. Ya ini makanya perlu dipikirkan baik. Jangan hanya karena kita emosional, hanya karena mungkin kita mohon maaf, karena kita misalnya hanya memberikan satu pihak, kita melupakan pihak lain. Saya pikir jangan, karena begitu banyak persoalan yang muncul kalau mengambil. Nah, tapi andai kata maksud saya ada solusi. Ya, tawarkan dulu bahwa kalau ini hilang, ini gantinya. Kalau ini hilang, sehingga tidak terlalu banyak orang yang dikorbankan, utamanya dalam hal sertifikasi sendiri, misalnya, kan ini jadi catatan. Bayangkan itu, misalnya seorang guru, mohon maaf ini, katakan sertifikasi, dia harus pontang-panting ke sana untuk mencukupkan 24 jam. Walaupun ada beberapa kebijakan, tapi kan tidak semua sekolah sama. Contoh,
Kalau misalnya yang ya dapat 12 jam itu hanya Wakasek. Ya. Ya, itu sudah ditambah. Pembina ini 2 jam, wali kelas 2 jam tambah ya itu yang diakui. Kemudian kepala perpustakaan 12 jam ya setara dengan Wakasek. Tetapi yang jadi masalah adalah apa tidak semua orang bisa duduk di situ. Ya, jumlahnya terbatas sekali. Ya kan? Nah, ini yang harus dipikirkan baik-baik. Dari teman-teman guru sendiri Pak, itu sudah dirundingkan juga dengan teman-teman yang lain kemudian untuk bisa mengajukan ke dinas pendidikan begitu Pak? Saya begini. Musyawarahnya. Belum lagi ya artinya secara internal ini karena kita kan kadang menjadi pembicaraan secara internal. Tapi apalah kita ini kalau misalnya untuk nyambung ke atas, apalah artinya? Tentulah petinggi-petinggi yang peduli, yang punya kewenangan, yang bisa tembus masuk dalam pembuatan undang-undang, dalam draft undang-undang. Nah, yang jadi masalah siapa yang peduli? Ya toh, seandainya misalnya mohon maaf, kalau mereka-mereka yang duduk di dalam sebagai lembaga yang bisa menetapkan undang-undang, tolonglah. Ya adakan reses, adakan namanya FGD di sekolah-sekolah. Kita akan bicara. Dan kalau harus umpan baliknya seperti apa. Nah, paling tidak sebelum berlaku ini harus dipertimbangkan baik-baik dulu. Iya, silakan. Kita menunggu. Saya secara pribadi begitu banyak yang kita mau ungkapkan. Tapi ya kemarin itu ada pertemuan di Swiss Swiss Bell Hotel ya. Itu ada kan diundang oleh Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan wilayah dan ada orang Bappenas. Apa yang dibahas Pak? Ya, salah satu juga adalah bagaimana meningkatkan mengenai peningkatan minat baca dari siswa sendiri dan termasuk guru. Nah, saya pada saat itu menyampaikan semacam wacana bahwa salah satu kendala kita juga sekarang adalah bahwa guru-guru negeri sekarang itu kan semakin banyak yang pensiun. Yang jadi masalah adalah penggantinya siapa, tidak sebanding dengan tidak guru yang diangkat begitu ya? Tidak sekali. Dan itu kan pengangkatan yang kemudian kalaupun misalnya berarti Makassar ini kurang sebenarnya begini, guru banyak. Cuma yang jadi yang negeri itu semakin tahun kan semakin banyak yang pensiun. Guru bisa teratasi dengan guru-guru honor yang ada. Yang jadi masalah adalah untuk di SMA, kalau tidak salah itu pernah ada bahwa guru dilarang mengangkat guru honor, kepala sekolah dilarang mengangkat guru honor. Ya, di satu sisi untuk di SMA tidak bisa membayar guru honor itu dari bos. Karena juknisnya katanya tidak ada begitu. Nah, kalau begitu rubah saja juknis. Supaya apa? Bisa terakomodir sementara. Ya, itu berapa kali saya sampaikan. Juknis yang ada di bos, katakanlah untuk mengantisipasi supaya proses pembelajaran tetap ada, kemudian adanya kekurangan guru karena pensiun dan segala macam, kita mengangkat guru honor, ya berikanlah peluang untuk juknisnya di bos di SMA untuk membayar guru secara jelas tersirat di dalam. Paling tidak bukan dari dana bos gitu Pak, dari sumber lain. Nah, sekarang begini, itu menjadi polemik. Kadang kita meminta kepada orang tua siswa, muncul lagi wacana pungli, pungutan liar dan segala macam. Ini kan menjadi senjata bagi orang-orang yang sengaja mau mengadu. Kalau pungli kan itu termasuk kalau selama itu ditentukan gitu nilainya Pak ya? Ya, artinya begini. Ya, kita akan mencoba untuk mensiasati, dalam arti bukan mensiasati, mencoba mencari solusi. Nah, kalau di sekolah kami kan ya kita sudah setiap tahun pelajaran kita sampaikan kepada para orang tua, Bapak Ibu, di sekolah kami ini itu hampir 30 orang guru honor. Nah, sekarang guru honor itu kami tidak bisa biayai dengan dana bos yang ada, karena salah satu poinnya adalah juknis yang ada. Kemudian mereka yang bisa dibiayai melalui nanti yang terdata dengan dasar dari SK Gubernur, katakanlah begitu kan. Jadi kalau selama tidak ada SK Gubernur, mereka adalah guru honor, tidak bisa bos mengeluarkan aturan itu, tidak bisa. Nah, jadi pada saat itu kita tapi jadi masalah mereka kan juga ada syarat-syaratnya juga, ya kan, ada syarat-syaratnya juga, dan itu ada yang berproses. Nah, jadi kami sampaikan, jadi Bapak Ibu supaya di kelasnya anaknya Ibu bisa belajar dengan baik, maka sekarang solusinya bagaimana Ibu bisa guru honor yang mengajar di kelasnya anaknya Ibu itu bisa datang, ya bantulah transportnya. Ya, betul.
Maka sehingga di sekolah kami hanya membentuk paguyuban. Jadi paguyuban inilah yang memikirkan guru-guru honor yang mengajar di kelasnya masing-masing. Itu paguyuban dari orang tua siswa di kelas masing-masing. Tapi biasanya ada pro kontra juga gitu. Tetap ada. Guru katanya nggak boleh memberikan les atau apa. Ya itu tidak ada masalah. Artinya kita kan juga meminimalisir adanya les. Kembali ke orang tua masing-masing gitu ya Pak. Artinya kan begitu. Artinya di sekolah itu memang kita tidak membiarkan dan tidak memberikan semacam legalitas adanya namanya les-les. Kalau mau les di luar, ada kan bimbel-bimbel juga di luar. Ya ada. Kalaupun misalnya ada oknum guru yang memberikan les, itu kan mungkin sifatnya pribadi di rumah, tapi bukan di sekolah. Itu tidak ada masalah. Kenapa permintaan sendiri itu namanya privat? Ya itu lain, tidak ditegaskan secara pas di aturan-aturan yang ada. Dengan tantangan yang ada untuk saat ini, tapi tetap ya SMA 2 bisa memberikan prestasi yang luar biasa gitu. Alhamdulillah, artinya itu salah satu bahwa kenapa kami juga didukung oleh orang tua yang punya pemikiran-pemikiran yang jauh ke depan. Artinya begini, pro kontra tetap ada. Tetapi dari semua itu, alhamdulillah kita ini orang tua siswa di SMA itu sebagian besar, ya saya ingin mengatakan 80-95% itu mereka orientasinya bagaimana anaknya berjalan dengan baik, ya. Sehingga tapi kita apapun yang kami lakukan tetap kami panggil orang tua. Bapak Ibu, ada kami rencana kegiatan begini. Nah, ini ya. Jadi artinya responnya dari umpan baliknya tetap ada. Walaupun tadi saya katakan kontra tetap ada, tapi presentasinya sedikit. Artinya lebih banyak menyetujui, sehingga ini proses berjalan. Alhamdulillah dari sisi itu orang tua siswa memberikan respon positif, dan itulah tergambar dari prestasi-prestasi yang didapat oleh anak-anak kami. Okay. Pak Arief, ini dari berbagai macam tantangan ya dari para guru ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Arief mengenai wacana untuk pengurangan mata pelajaran, sejumlah mata pelajaran, kemudian guru yang pensiun ini kasar kekurangan guru, gurunya banyak gitu. Sebenarnya guru banyak. Yang guru yang PNS ini yang kadang harus karena kadang pensiun dia pensiun ya. Jadi sila guru-guru honor. Yang setidaknya memang pemerintah juga harus memperbanyak ya untuk mengangkat guru PNS gitu ya, Pak ya. Ya, regulasinya lagi. Regulasinya lagi gitu kan. Oke. Tadi seperti diinformasikan, jadi tentunya dengan segala keterbatasan yang ada gitu kan, tapi melalui komunikasi yang baik begitu kepada orang tua ya, melalui paguyuban begitu Pak. Segala keterbatasan misalnya kekurangan misalnya terkait guru ini ini bisa diatasi di SMA Negeri 2. Itu gimana Pak? Dari seperti yang diinformasikan tadi tetap ada pro kontra gitu kan? Tetap ada. Iya. Ini gimana nih Pak? Untuk masalah lainnya selain pro kontra dari para orang tua mengenai pemenuhan guru honorer gitu mengajar dengan adanya tambahan insentif mungkin dari kesukarelaan dari para orang tua siswa gitu kan, sehingga proses belajar mengajar ini bisa berlangsung dengan baik begitu. Ini gimana Pak? Apa lagi yang menjadi tantangan dari teman-teman di SMA 2? Ya tadi saya tambah lagi bahwa kalau guru-guru honor yang mendapatkan semacam SK dari gubernur ataukah dari dinas pendidikan, ini kan alokasinya untuk mengeluarkan pembayaran insentif melalui dana BOS itu, kalau tidak salah itu sekian ada persentasenya ya. Tetapi dengan catatan nanti ada kan, tetapi yang misalnya yang tidak, yang penting bahwa mereka inilah yang dibantu melalui partisipasi orang tua di dalam bentuk paguyuban melalui komite sekolah ya, melalui komite sekolah. Nah, terkait dengan hal ini ya kadang juga kita ingin, kendalanya adalah kita kan banyak program-program kerja yang semua orientasinya dalam untuk bagaimana peningkatan kualitas dan atau mutu dari anak-anak kita sendiri, sehingga terbentuklah berbagai kegiatan-kegiatan
Nah, kegiatan-kegiatan itu kan tidak selamanya ada dalam lingkungan sekolah. Kadang ada kegiatan yang harus dilakukan sekolah. Kenapa? Salah satu itemnya adalah mengenai nilai keterampilan. Nah, ini kan sudah tentu sudah sesuai dengan tuntutan dari kurikulum 2013 bahwa proses pembelajaran itu kan kadang tidak selamanya ada dalam kelas, tapi boleh di luar. Nah, di luar ini kan harus katakanlah misalnya kita mau ke suatu tempat dan segala macam, tentu kan butuh namanya transport dan segala macamnya. Nah, ya macam begini kan kadang kalau menurut tidak salah bahwa menurut di juknis yang ada kan tidak apa namanya, tidak semua bisa dibiayai oleh melalui BOS. Sehingga kita undang orang tua kembali untuk membicarakan bahwa Bapak Ibu sekalian, kami merencanakan ada kegiatan ini, sasarannya adalah untuk mendapatkan nilai keterampilan. Maka salah satu yang kita lakukan dalam bentuk katanya studi lapang atau kegiatan kedua. Nah, jadi kami menyampaikan mengundang perwakilan orang tua. Nah, kalau misalnya ini disetujui, kami sampaikan bahwa perinciannya begini. Nah, setuju, nah kita akan tindak lanjut lagi kembali nih. Nah, tetap saya katakan tadi pro kontra tetap ada, karena setiap ada pertemuan tetap ada satu dua orang tua yang mempertanyakan, loh kok ada dana BOS. Nah, mindset mereka itu begitu. Ya, tapi mereka mungkin tidak pernah terlalu banyak membaca ke dalam bahwa kegiatan mana yang bisa diakomodir oleh BOS dan berapa persen yang bisa dilakukan itu. Mereka jarang dia kan hanya tanya BOS untuk gini ya, tapi inilah pro kontranya. Dia tidak tahu ya peruntukannya. Ya. Kemudian tapi kalau mungkin ya di acara ini juga Bapak Arif juga mungkin bisa memberikan gambaran sedikit gitu ya untuk peruntukan dana BOS itu di sekolah itu sebenarnya apa gitu. Mungkin bisa memberikan informasi juga kepada orang tua gitu ya. Mungkin mendengarkan kita di pagi hari ini, Pak. Betul. Jadi saya sedikit gambaran, kalau saya tidak salah ya, bahwa untuk pada saat proses pengajuan dana BOS-nya itu seperti apa gitu, Pak. Mungkin gambaran secara singkat saja gitu. Artinya begini, saya mengatakan bahwa kalau tidak salah ya, dana BOS untuk SD dan SMP dengan SMA itu kalau tidak salah juknisnya agak beda. Juknisnya agak beda. Sehingga kalau ada orang tua yang katakanlah misalnya dia guru SD, guru SMP, jangan samakan kalau Anda hadir sebagai orang tua di SMA. Seperti tadi itu kan bisa dibayarkan. Ingat, di guru SD, di SMA, kalau tidak salah bahwa jusininya mereka bisa membayar guru honor. Itu tapi di SMA lihat dulu. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Nah, kemudian kegiatan mana? Nah, kalau yang namanya kan BOS bantuan operasi sekolah itu kan lebih banyak arahnya kemana. Di tingkat SD di SMP kan beda porsi-porsinya, sekian persennya kan. Dan itu kan ada di bagian sarana ini, ada di bagian ini, ada begini. Ada kan namanya 8 standar itu ya. Nah, tentu kan porsi-porsinya juga berbeda. Nah, ini saya minta tolonglah artinya supaya untuk sekali-sekali membaca juknis yang ada di SMP, SMA dengan SD itu harus. Yang kemudian bahwa item-item atau misalnya kegiatan-kegiatan apa seperti apa ya saya tidak hafal secara keseluruhan ya, tetapi semuanya tetap ada di dasarnya bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir di dalam juknis BOS itu dan tetapi kita melakukan kegiatan kita yang tujuannya ada orientasinya adalah untuk peningkatan kualitas, inilah yang sering kita bicarakan dengan mengundang para orang tua. Nah, jadi titiknya di sini kenapa sering muncul pro dan kontra, karena sebagian orang tua yang katakanlah bahwa dia hanya tahu bahwa kegiatan, dia tidak tahu seluk-beluknya penggunaannya itu, kadang yang seakan-akan protes, loh kenapa harus ada permintaan lagi untuk kegiatan sekolah ya itu. Tapi kita yang sampaikan bahwa kegiatan sekolah mana yang akan bisa diakomodir, kalaupun bisa diakomodir berapa persen, kekurangannya itulah yang kita minta partisipasi kepada orang tua. Tapi itu sesuai dengan pengalaman begitu Pak Arif. Kalau soal itu pengajuan dana BOS sendiri, apa yang paling porsi yang mendapat persetujuan begitu untuk bisa di ACC gitu Pak? Ya, saya ingin sampaikan bahwa setiap program yang melalui BOS kan harus ada juga komite. Komite tanda tangan juga di dalam. Artinya makanya setiap tahun sebelum tahun ajaran baru ada kan namanya program kerja. Kebutuhan seperti apa itu Pak yang menjadi paling standar gitu? Seperti kan tadi kan saya katakan tadi bahwa ada kan namanya 8 standar. Artinya begini, ini kan kadang dia bergerak. Katakanlah dia dalam sarana dan prasarana. Kalau di sekolah itu sarana dan prasarananya yang katakanlah lebih dominan, ya mungkin porsinya ke situ lebih dominan kan. Yang kemudian katakanlah ada namanya standar proses dalam hal kegiatan-kegiatan misalnya penilaian segala macamnya. Itu kan juga butuh biaya dan semua sudah terurei di dalam. Ya ada kan juga namanya peningkatan misalnya untuk GTK, guru dan tenaga pendidikan kan. Ya itu kan seperti misalnya ada namanya seminar segala macamnya. Nah itu kan semua terakomodir di dalam. Nah ini persentasenya kan saya katakan ada kan namanya standar maksimal.
dengan melihat ke penyeimbangan atau penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan ini sekolah memang bisa beda-beda, tetapi ada namanya standar maksimal. Ya, itu aturannya kalau tidak salah di Juknis ada standar maksimal. Tetapi maksud saya untuk kita yang mungkin seharusnya banyak, tapi aturannya di dalam BOS katakanlah tidak boleh lewat dari sekian persen. Nah, inilah yang sering kita bicarakan dengan pihak orang tua melalui paguyuban atau melalui komite. Oh, jadi ada standarnya. Ada standar. Ada. Jadi untuk buka pelajaran sendiri, Pak? Ya. Pelajaran? Nah, kemarin kan kita sudah sampaikan. Ini juga menjadi kemarin pas pembicaraan bahwa katakanlah begini, pembelian buku mata pelajaran untuk yang dibiayai oleh BOS itu kan ada juga persentasenya. Tidak boleh lewat sekian persen dalam satu kali BOS keluar. Itu ada. Yang jadi masalah adalah kalau begini. Ini juga menjadi catatan. Kalau BOS itu lebih banyak porsinya hanya untuk membeli buku mata pelajaran, pertanyaan saya, kalau itu perpustakaan hanya dihiasi dengan buku mata pelajaran, berapa tahun dan berapa orang yang bisa masuk? Kalau hanya diisi dengan buku mata pelajaran, buku referensi lain, bacaan lain. Nah, itu juga menjadi catatan, ya kan, menjadi catatan. Nah, katakanlah BOS dana BOS memperkenankan untuk membeli mata pelajaran, ya kan? Tapi kalau misalnya jadi masalah, bisa jadi perpustakaan penuh hanya dengan buku-buku belajar. Pertanyaan saya, siapa yang masuk? Bagaimana bisa menumbuhkan budaya minat baca kalau misalnya anak-anak yang mau baca buku yang mereka inginkan tidak ada di dalam perpustakaan? Ini kan yang bisa meniadakan minat baca, menurunkan minat kegemaran membaca. Kenapa? Apa yang mau dia baca tidak ada. Karena rata-rata buku mata pelajaran di perpustakaan. Nah, ini kan menjadi catatan juga, makanya dibukalah peluang, buka porsinya. Berapa persen untuk misalnya membiayai buku pelajaran, berapa persen untuk membiayai buku-buku yang lain, katakanlah referensi. Ini untuk menumbuhkan kegemaran membaca. Ini juga perlu dipertimbangkan baik-baik juga. Membaca dan juga menulis. Iya, itu perlu sekali ya. Oke, mungkin untuk closing statementnya Pak Arif. Ya. 1 menit aja, cukup singkat aja Pak. Silakan. Ya, kepada teman-teman, satu, bahwa tingkatkanlah kemampuan dalam hal namanya pengembangan kemampuan dalam hal pengajaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kenapa? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, waktu yang akan menggilas kita kalau kita tidak ikuti sama dengan teknologi. Yang kedua, guru menulislah. Guru menulislah. Karena dengan menulis Anda akan mampu mentransfer ilmu, dan kalau Anda tidak menulis, Anda tidak akan dikenang oleh sejarah. Itu barangkali. Ya. Peran guru juga tidak bisa tergantikan dengan kecanggihan guru saat ada ini, proses pengajar, mendidik. Ya. Suatu saat kalau misalnya guru bisa digantikan dengan robot, tapi dalam hal mendidik tidak bisa. Ingat, manusia yang dihadapi harus bisa dilakukan dengan sifat memanusiakan manusia.